Ji, mulai. Ya, mulai ta? Iya, mulai. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padang bulan padange kaya rina rembulan sing awe 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 padang bulan Ustaz Riza, Iya, saya. habis sholat juga dari sini. Iya. Jafri ya? Iya, Ustaz. Masya Allah. Lama nggak ketemu ya? Alhamdulillah. Ya Allah. Tadi sholat sini juga? Iya, habis sholat. Terus kebetulan berarti ini ketemu? Iya, kebetulan. Gimana iya. sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo kita duduk-duduk dulu lah. Kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Ada keperluan apa? Kok sampai Kemarin- sini tadi? Ini Ustaz Reza, saya Ya. ingin bertanya tentang ruqyah. Oh, tentang ru'yah. Iya, Iya, kenapa? kemarin bagaimana khasiat apa khasiat ruqyah itu? Oh, iya. Dan bagaimana cara pelaksanaan ruqyah? Oh, gitu. Ya, kita duduk aja sambil santai ya. Nggih. Jafri ya. Alhamdulillah. Akhirnya kita ketemu di sini ya. Gimana kegiatannya? Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang? Kuliah. Kuliah ya. Nggih. Udah semester berapa? Semester 2 Mhm. di Muhammadiyah Surabaya. Oh, di Unmu sama Ustadz Haris ya? Nggih, Dosennya Ustadz Amar Muammar. Amar. Iya. Nggih. Alhamdulillah. Jadi gini Jafri, tentang ru'yah sendiri, kalau memang dari khasiat ya, dari ru'yah itu sendiri tentunya banyak ya. Banyak keuntungannya. Paling utama yaitu membersihkan diri kita dari hal-hal yang negatif ya. Yang sebelumnya kita malas sholat, aras-arasan ya kan, ketika kita mau melaksanakan sholat kok nggak bisa sholat atau bahkan meninggalkan sholat itu dengan mudahnya, maka di situ berarti ada yang negatif mengganggu diri kita seperti itu. Dan yang kedua, sehingga kita perlu diruqyah, pembersihan diri. Itu gunanya yaitu membersihkan diri kita supaya apa? Dengan mudahnya kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ru'yah itu terus khusus orang kesurupan, bukan hanya orang ru'yah itu harus ketika dia diganggu dengan makhluk gaib, bukan hanya sekedar itu, bisa saja ru'yah itu dengan latar belakang apa saja bisa, insya Allah. Semasa itu tujuannya baik dan memang mengikuti syariat apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Jadi hikmah ru'yah itu sendiri sangat luar biasa nanti. Dan setelah nantinya biasanya ketika setelah diru'yah, seorang pasien akan mengalami perubahan yang jauh luar biasa. Walaupun sedikit demi sedikit mulai ibadahnya mulai ditata, baca Qur'annya mulai dia baca Quran, dia buka Qur'annya dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya ternyata selama ini memang di dalam dirinya ada hal yang negatif. Itulah tujuan ruqyah. Terlebih ketika ada gangguan, dia sudah sakit lama, tidak kunjung sembuh, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Ketika diruqyah, ada sesuatu dalam dirinya yang memang mengganggu dari alam lain, yaitu berupa jin atau kiriman atau memang alami. Dan itu kalau sudah dikeluarkan insya Allah dengan diruqyah akan mengalami perubahan, sehat, dia mulai makan. Yang dulunya sampai sehari tidak makan kuat, 1 bulan dia tidak minum, tidak makan. Karena apa? Merasa kenyang dirinya, ada sesuatu yang ada di dalam tubuhnya. Tapi ketika itu sudah dikeluarkan dalam tubuhnya, diruqyah, maka yang terjadi apa? Mulai hidup normal, dia bisa makan, dia bisa minum, dia makan apa saja bisa masuk dalam tubuhnya. Seperti itu. Jadi
hikmah ru'yah itu sangat luar biasa sebenarnya. Itu Jabri ya. Dan ini Zat, Ya, kemarin silakan. ada tetangga saya udah diruqyah berkali-kali tapi tidak ada perubahan. Itu gimana? Oh gitu, Masya Allah. Kalau memang ada kasus ketika di ru'yah dipanggilkan seorang peruqyah kok tidak ada perubahan, itu bisa jadi kita harus ambil langkah apakah itu sakitnya medis atau non medis sebenarnya. Jadi kalau memang dia sakitnya non medis bisa kita ru'yah, tapi kalau sakitnya medis dia sama-sama sakit dalam perutnya umpama, dalam tubuhnya sakit, kita cek dulu, coba kita anjurkan dia untuk berobat dulu, coba diusahakan berobat ke dokter. Kalau memang dari dokter itu tidak ada perubahan ya, barulah langkah berikutnya kita tangani, kita bawa ke perutnya. Jangan ujuk-ujuk sakit terus diruqyah, ujuk-ujuk sakit diruqyah, karena kita harus tahu apakah sakitnya medis atau non medis terlebih dahulu. Kalau memang sudah diketahui penyakitnya yaitu penyakit non medis, insya Allah bisa. Ruqyah itu paling utama yang harus dilakukan yaitu deteksi dulu, mendeteksi dulu. Seorang peruqyah harus tahu, dideteksi dulu dalam tubuh pasien di manakah letak sakitnya itu. Bukan ujuk-ujuk langsung dibacakan ayat, dibacakan surat-surat dalam Al-Qur'an, ya kan? Kunjung sembuh. Kenapa? Karena peruqyah harus tahu titiknya di mana sebenarnya yang sakit. Kalaupun ada di dada, ya kita coba kita keluarkan yang ada di dada. Kalaupun ada yang di punggung, kita keluarkan yang ada di punggung. Kita harus tahu deteksi itu. Yang kedua yaitu kita eksekusi. Baru kalau sudah tahu titiknya di mana, baru kita eksekusi, kita keluarkan barang yang mengganggu tersebut dari dalam tubuhnya. Kalau sudah kita keluarkan, jangan lupa, inilah yang terjadi kadang kalau peruqyah tidak tahu. Asal ngeruqyah, habis itu sembuh, pulang orangnya kambuh lagi. Kenapa? Karena yang terakhir ini tidak dia lakukan, yaitu pemagaran. Harusnya orang yang sudah diruqyah yaitu dipagari supaya tidak diganggu lagi dari gangguan jin yang lain ingin masuk ke tubuhnya. Jadi 3 metode inilah yang dipakai oleh ruqyah tapak karomah 212, yaitu apa? Map, mendeteksi dulu. Yang kedua eksekusi, P-nya yaitu pemagaran. Kita pagari. Setelah dideteksi, habis itu dieksekusi, habis itu dipagari. Insya Allah kalau sudah kita pagari, tidak akan ada gangguan-gangguan yang lain ingin masuk ke tubuh pasien tersebut. Seperti itu Jabri. Mungkin kiranya ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup Silakan. sekian. Oh gitu saja. Nggih, Ya. matur suwun Ini atas. mau kemana ini? Habis ini? Saya mau balik dulu, mau nggih. Nggih. Terima kasih kalau nggih. gitu. Kami juga saja nggih. Nggih, matur suwun atas ilmunya. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum. مولانا محمد عدد ما في علم الله الصلاة. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe, dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Likur lahir NU